Perkenalkan, saya Fresi Melda Ginsu dengan NIM 111804667, mata kuliah Manajemen Risiko Perusahaan Grup B. Berikut ini adalah video presentasi dari karya 2, yaitu laporan kasus PT Maharlika Citra Nusantara Corpora Tbk. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan, yang berisi isu utama, alasan penulisan, tujuan, dan manfaat. Analisis resiko atau risk analysis dapat diartikan sebagai sebuah prosedur untuk mengenali satu ancaman dan kerentanan, kemudian menganalisanya untuk memastikan hasil pembongkaran dan menyoroti bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau dikurangi. Analisis resiko juga dipahami sebagai sebuah proses untuk menentukan pengamanan macam apa yang cocok atau layak untuk sebuah sistem atau lingkungan. Pentingnya dalam mengkaji suatu resiko dikarenakan sasaran dari pelaksanaan manajemen resiko adalah untuk mengurangi resiko yang berbeda-beda, yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik. Apabila resiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk atau kerugian yang tak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko. Identifikasi risiko operasional dalam perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasikan seluruh jenis risiko yang berpotensi mempengaruhi kerugian perusahaan. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sehingga perusahaan harus memperhatikan faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang harus diperhatikan adalah kompleksitas struktur organisasi perusahaan, lingkup aktivitas bisnis, kualitas sumber daya manusia, dan perubahan organisasi. Sedangkan faktor eksternal yang diperhatikan adalah fluktuasi keadaan ekonomi, perubahan dalam industri dan kemajuan teknologi, keadaan politik sosial, dan kemungkinan bencana alam. Dampak yang terjadi dari adanya kegagalan operasional adalah invoice dibatalkan karena adanya keterlambatan bahan baku, ketidaksesuaian komposisi bahan karena bahan tersebut tidak sesuai dengan pesanan. Bab 2 yaitu kasus dari PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk. Secara historis, PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk yang selanjutnya disebut CMNC merupakan nama baru dari PT Cipaganti Citra Graha Tbk atau CCG, sebuah perusahaan terbuka yang berawal dari usaha kecil jual beli mobil bekas di Bandung pada sekitar tahun 1985. Kemudian perusahaan terus berkembang dan berhasil membuktikan eksistensinya sebagai salah satu perusahaan transportasi yang dikenal oleh masyarakat khususnya para penggunanya. Pada perkembangan selanjutnya, di akhir tahun 2014 terjadi perubahan pemegang saham mayoritas yang menjadi pemegang kendali perusahaan. Dibentuklah manajemen baru yang terus berupaya memperbaiki kinerja usaha dan pembenahan permasalahan-permasalahan perusahaan, termasuk dengan memberi nuansa baru melalui langkah penggantian nama PT Cipaganti Citra Graha Tbk menjadi PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk. Disusul dengan rebranding atas jumlah layanan bisnis di CMNC, kini CMNC memiliki 7 unit bisnis, antara lain yang pertama ada MGO Shuttle, yang kedua MGO Travel, yang ketiga MGO Courier, yang keempat Taxi Cab, yang kelima CMNC Car Rental, yang keenam Starline Tour, dan yang ketujuh alat berat CMNC. Berikutnya adalah proses terjadinya krisis Cipaganti Group. Beragamnya bisnis yang dikelola oleh Cipaganti Group membutuhkan banyak modal. Salah satu strategi perusahaan untuk menambah banyak modal adalah dengan menjadikan Cipaganti Group sebagai perusahaan go publik. Maka pada tahun 2013 jadilah Cipaganti Group menjadi perusahaan terbuka, yaitu PT Cipaganti Citra Graha Tbk. Bisnis yang membutuhkan modal terus berjalan, namun bisnis-bisnis yang dibangun itu banyak yang tak memberikan keuntungan. Penyebabnya macam-macam, diantaranya karena ekonomi nasional dan salah kelola. Bisnis-bisnis yang membutuhkan modal perlahan, tetapi pasti mengambil modal dari Koperasi Cipaganti. Karena pengambilan modal yang dilakukan terus menurun, namun tidak menghasilkan, inilah yang mengakibatkan koperasi tidak dapat mengembalikan investasi yang seharusnya sudah jatuh tempo. Masalah di Koperasi Cipaganti ini semakin hari semakin kompleks dan mempengaruhi bidang usaha yang lain.
Ketika masalah terjadi dalam salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan PT Cipaganti Citra Geraha Tbk, maka perusahaan lain yang ada di bawah nama besar ini pun akan terkena imbasnya. Krisis ini muncul karena pihak manajemen yang kurang begitu memperhatikan sistem organisasi. Sedangkan perusahaan yang dikelola merupakan suatu perusahaan besar yang terdiri dari beberapa perusahaan yang tergabung dalam sebuah grup bernama Cipaganti Group. Kondisi ekonomi global masih lemah. Pertumbuhan ekonomi global masih relatif rendah. Pada bulan Oktober 2015, IMF memperkirakan ekonomi global tumbuh hanya 3,1% tahun ini. Volume perdagangan dunia masih di bawah normal. Harga komoditas di tahun 2015 masih tetap rendah terkait dengan harga minyak dunia. Hal mana mendorong inflasi di beberapa negara akan rendah. Menghadapi inflasi rendah ini, Central Bank di UK, Euro, dan Jepang diduga akan mempertahankan kebijakan stimulus. Bab 3 ada kajian literatur atau penggunaan konsep resiko yang tepat dan seharusnya. Yang pertama, membangun konteks resiko. Dalam persiapan untuk penilaian konteks resiko, harus didefinisikan konteksnya dengan mempertimbangkan 3 faktor kunci: konteks eksternal, konteks internal, dan manajemen resiko. Yang kedua ada identifikasi risiko. Sumber risiko harus diidentifikasi untuk dianalisa probabilitas dan akibatnya. Sebagai contoh sumber risiko utama bagi perusahaan terdapat pada konteks risiko dan risk breakdown structure, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi risiko. Yang ketiga ada analisa risiko. Proses ini membantu dalam memahami risiko. Proses analisa risiko dapat menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat, ada evaluasi risiko. Tujuan evaluasi adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Hasil evaluasinya adalah daftar risiko yang memerlukan penanganan yang berada dalam risk appetite untuk diterima. Yang kelima, pengendalian risiko. Menyiapkan dan melaksanakan rencana penanggulangan risiko serta melakukan penurunan derajat kemungkinan dan konsekuensi yang ada dengan menggunakan metode transfer atau mitigasi risiko. Yang keenam, ada monitor dan review. Monitor dan review seluruh aktivitas pengelolaan risiko harus direncanakan dan berkelanjutan. Penanggung jawab untuk setiap aktivitas harus ditetapkan. Aktivitas tersebut dapat dikaitkan dengan kegiatan audit internal untuk pembelajaran dan perbaikan terus-menerus. Yang ketujuh, komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi dengan pengambilan keputusan internal dan eksternal perusahaan untuk tindak lanjut dari hasil manajemen risiko yang dilakukan. Bab 4, analisis dan evaluasi. 4.1 Identifikasi sumber risiko atau jenis risiko dan bukti faktanya. Sumber risiko yang terjadi pada PT Citra Mahardika Nusantara Corporate Tbk adalah jenis risiko internal, yaitu risiko keuangan atau finansial. Risiko finansial adalah exposure terhadap kejadian buruk yang mengikis profitabilitas dalam keadaan yang ekstrim dan menyebabkan keruntuhan bisnis. Ini dapat mencakup kegagalan sistem keuangan, ketidaksesuaian regulasi, atau masalah kepatuhan, serta utang macet, perubahan nilai tukar yang merugikan, ketergantungan yang berlebihan pada satu pemasok, kehilangan pelanggan utama, hilangnya investasi luar negeri, dan keputusan lindung nilai yang buruk. Selain itu, bisa termasuk keputusan buruk untuk investasi terkait pabrik, mesin, dan bangunan. 4.2 Analisis risiko. 4.2.1 Pengukuran risiko, probabilitas, frekuensi, dan apa dampak risiko. Masalah hukum antara Koperasi Cipaganti Karyaguna Persada, pengurus KCKGP, dan mitra KCKGP menimbulkan imbas negatif dan kerugian material dan non-material terhadap perseroan. Padahal perseroan merupakan badan hukum yang terpisah dan tidak terlibat di dalam permasalahan hukum yang terjadi. Kondisi ini dapat dihadapi antara lain dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat maupun aparat penegak hukum untuk memperjelas posisi hukum dan tanggung jawab yang berbeda antara CMNC, Grup, dan KCKGP maupun para pengurusnya. Yang kedua, melakukan langkah-langkah atau tuntutan hukum guna melindungi kepentingan usaha perseroan. 4.2.2 Pemetaan atau kategori risiko. Kategori risiko dari perusahaan ini adalah risiko finansial yang memiliki indikator perusahaan mengalami pailit atau kebangkrutan. 4.3 Evaluasi risiko atau prioritas risiko. Definisi manajemen risiko keuangan.
Manajemen risiko merupakan suatu proses di mana identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya untuk menghindari atau menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Dalam suatu perusahaan, manajemen risiko merupakan suatu proses perencanaan, pengaturan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi dalam meminimalisir risiko pendapatan suatu perusahaan. Tujuan manajemen risiko keuangan adalah untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan dari risiko dengan upaya penilaian dan penanganan risiko. Salah satunya untuk meminimalisir adalah dengan adanya asuransi risiko yang ada juga berkaitan langsung dengan aset perusahaan. Keuangan perusahaan yang menunjukkan nilai dari suatu perusahaan dan kegiatan operasional dari suatu perusahaan. Kestabilan dari aset perusahaan adalah hal yang cukup penting dalam jalannya suatu perusahaan. Maka, untuk menekan risiko kemungkinan yang terjadi, diperlukan suatu manajemen risiko keuangan yang baik. Komponen manajemen risiko. Dalam menangani manajemen risiko, terdapat komponennya. Komponen tersebut adalah yang pertama lingkup internal. Komponen yang satu ini merupakan sikap dari manajemen di semua level terhadap operasi secara umum dan konsep kontrol secara khusus. Ketika kompetensi, integritas, dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi termasuk pada komponen ini. Yang kedua, penentuan sasaran. Biasanya suatu perusahaan menetapkan tujuan operasional dari perusahaan tersebut sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan mengelola segala risiko yang ada. Sasaran ini dibagi menjadi dua, yaitu fokus pada upaya realisasi visi dan misi, dan fokus pada kegiatan operasional, reportasi, dan kompliansi. Berikutnya ada identifikasi peristiwa. Identifikasi terhadap berbagai kejadian potensial yang dapat mempengaruhi strategi dan pencapaian suatu tujuan dari perusahaan, tetapi perlu diperhatikan mengingat kejadiannya dapat memberikan dampak positif maupun juga dapat memberikan risiko. Selanjutnya, penilaian risiko. Penilaian risiko memungkinkan suatu organisasi untuk menilai sebuah kejadian atau keadaan. Manajemen ini memerlukan analisis dari dampak yang dapat terjadi dari akibat risiko tersebut dengan dua perspektif, yaitu kecenderungan atau peluang dan besaran dari realisasi risiko. Selanjutnya, tanggapan risiko. Tanggapan risiko ini juga merupakan komponen dalam menentukan sikap atau respon terhadap risiko tersebut. Tanggapan ini juga sesuai dengan adanya risiko seperti yang dihadapi. Tanggapan tersebut biasanya seperti menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, dan menerima risiko. Aktivitas pengendalian. Pada proses ini, baik itu prosedur maupun kebijakan memastikan respon terhadap risiko yang dipilih dapat terlaksana dengan baik. Aktivitas ini seperti pembuatan kebijakan dan prosedur, delegasi wewenang, pengamanan kekayaan, pembagian fungsi, dan supervisi, informasi dan komunikasi. Pada komponen ini, fokus kepada mengidentifikasi informasi sekaligus menyampaikannya kepada salah satu pihak terkait. Beberapa faktor penting dalam penyampaian informasi diantaranya adalah kualitas informasi, arah komunikasi, dan alat komunikasi. Komponen terakhir adalah pemantauan. Pemantauan ini dilakukan dengan proses secara terus-menerus agar memastikan setiap komponen yang sudah disebutkan di atas berjalan sebagaimana fungsinya. 4.4 Perlakuan risiko atau strategi respon risiko, cara mengatasi risiko. Penanganan krisis ini dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan. Oleh sebab itu, pihak manajemen tidak gegabah dalam membuat spekulasi mengenai sebab-sebab keadaan darurat, pengaruh dari keadaan darurat, serta nilai kerugian yang ditanggung perusahaan. Hal ini dilakukan tujuannya bukan menutupi masalah yang terjadi, melainkan setiap langkah yang dilakukan pihak manajemen harus penuh dengan pertimbangan agar masalah tidak menjadi lebih kompleks dan tentu lebih rumit dalam mengatasinya. Langkah selanjutnya yang diambil oleh pihak manajemen adalah dengan menjual saham yang dianggap tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan atau bahkan sulit dalam mendapatkan keuntungan dan merugikan. Jadi, beberapa orang stakeholders melakukan organisasi bisnis sehingga mengambil beberapa saham Cipaganti. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan bisnis perusahaan, sampai kemudian bisnis Cipaganti diselamatkan secara finansial maupun secara hukum. Setelah proses yang begitu panjang mengenai masalah hukum, langkah besar yang dilakukan manajemen adalah dengan pergantian nama perusahaan. Dengan nama baru melahirkan identitas perusahaan yang baru, visi dan misi perusahaan baru, logo perusahaan baru, serta nilai perusahaan baru yang sangat dijunjung tinggi.
Nama baru itu adalah Citra Mahardika Nusantara Corpora. Pergantian nama yang dilakukan oleh manajemen Cipaganti sejalan dengan tujuan public relations. Tujuan public relations yang pertama, untuk meyakinkan halayak bahwasanya perusahaan mampu bertahan atau bangkit kembali setelah terjadinya suatu krisis. Yang kedua, untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas serta membuka pasar baru. Yang ketiga, untuk menciptakan identitas perusahaan atau citra lembaga yang baru yang tentunya lebih baik daripada sebelumnya atau yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada. 4.5 Monitoring risiko. Yang bertanggung jawab untuk risiko yang dialami oleh perusahaan ini adalah pihak direksi atau petinggi koperasi dari PT Citra Mahardika Nusantara Corpora ini sendiri. Menurut wawancara dengan pihak manajemen, kekhawatiran mitra bisnis yang diluapkan melalui protes dan komplain kepada perusahaan Cipaganti ini sangat disayangkan pihak Cipaganti. Komplain dan protes tidak semestinya dilakukan pada perusahaan. Protes seharusnya hanya dilakukan pada koperasi Cipaganti. Kemelut ini membawa nama besar Cipaganti sehingga kasus yang terjadi pada koperasi Cipaganti mengarah pada tercorengnya reputasi perusahaan Cipaganti. Bahkan ketika keadaan semakin memburuk dengan adanya mitra yang melaporkan kasus ini pada pihak kepolisian, maka semakin buruklah reputasi perusahaan Cipaganti dan masalah perusahaan pun menjadi masalah perdata. 4.6 Pembelajaran yang diperoleh. Lebih memahami sedikit banyaknya risiko yang terjadi pada perusahaan dan mengetahui cara mengatasi sebuah risiko yang terjadi. Mengetahui seberapa kompleks harus mengendalikan dan mengontrol sebuah perusahaan agar selalu tanggap mengatasi berbagai ancaman yang datang. Bab 5 Simpulan dan Rekomendasi. 5.1 Simpulan. Terjadinya krisis pada perusahaan ini berawal dari krisis-krisis yang terjadi beberapa tahun yang lalu sebelum tahun 2014. Krisis ini muncul karena pihak manajemen yang kurang begitu memperhatikan sistem organisasi, sedangkan perusahaan yang dikelola merupakan perusahaan besar yang terdiri dari beberapa perusahaan yang disatukan dalam sebuah grup bernama Cipaganti Group. Langkah awal yang juga merupakan langkah utama yang dilakukan perusahaan adalah dengan memisahkan manajemen yang bermasalah, yaitu manajemen korporasi Cipaganti dengan manajemen yang tidak bermasalah, yaitu manajemen perusahaan Cipaganti. Upaya-upaya yang dilakukan manajemen Cipaganti Group adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan dilakukannya perubahan struktur organisasi, bagian direksi yang bermasalah diganti oleh direksi baru yang memiliki potensi baik, profesional, serta mampu bertanggung jawab di bagian ini. Yang kedua, menjual saham yang dianggap tidak memberikan keuntungan atau bahkan sulit dalam mendapatkan keuntungan yang merugikan perusahaan. Yang ketiga, melakukan rebranding perusahaan yang semula bernama Cipaganti Group menjadi Citra Mahardika Nusantara Corpora. 5.2 Rekomendasi atau saran. Mengidentifikasi yang muncul melalui dari sisi finansial, pemasaran, produksi, dan sebagainya. Mengidentifikasi risiko bermanfaat untuk mengenali kemungkinan adanya risiko yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Setelah melakukan identifikasi risiko, maka kamu akan mendapatkan daftar-daftar risiko yang dapat terjadi di bisnis. Menetapkan konteks adalah menetapkan parameter dasar di mana suatu risiko harus dikelola dan menyiapkan pedoman untuk membuat keputusan yang lebih rinci dalam proses manajemen risiko. Konteks tersebut termasuk lingkungan internal dan eksternal organisasi dan tujuan aktivitas manajemen risiko. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.